Halo guys, kembali lagi bersama WSS Masa Bercerita. Pada tahun 2010, tepatnya di hari Natal, telah ditemukan jasad seorang wanita bernama Joan Claire Yates. Dia meninggal akibat pembunuhan dan tubuhnya dibiarkan membeku di tumpukan salju. Lalu pembunuhnya adalah tetangganya sendiri. Pembunuhnya juga seorang maniak seks yang sempat mempekerjakan pekerja seks yang mirip dengan korban selama berbulan-bulan. Penasaran gimana ceritanya kan? Jadi begini ceritanya guys. Joanna Claire Yates lahir pada 19 April 1985 di Hampshire, Inggris dan menjalani pendidikan di Embley Park Peter Simon College pada bulan Desember 2008. Ia bertemu dengan Greg Reardon yang seorang arsitek berusia 25 tahun. Lalu pada bulan Oktober 2010, mereka pun tinggal bersama di Bristol dan Joanna bekerja di Building Design Partnership di kota tersebut. Pada tanggal 19 Desember 2010, sekitar jam 8 malam, Greg Reardon pulang ke apartemennya di Bristol dan menemukan bahwa pacarnya Joanna tidak ada di tempat. Dia pun mencoba menghubungi pacarnya, namun tidak mendapatkan jawaban. Setelah menemukan beberapa hal yang aneh di apartemennya, akhirnya pada pukul 12.30, Greg menelpon polisi dan orang tua Joanna hanya untuk melaporkan bahwa Joanna telah hilang. Polisi kemudian mengetahui bahwa 2 hari sebelumnya, Joanna menghabiskan malam di sebuah pub dan kemudian pergi ke supermarket. Dia juga mengatur pertemuan dengan seorang temannya lewat telepon dan membeli pizza serta minuman buah. Tidak lama kemudian, Joanna terlihat membeli pizza di CCTV Tesco Express. Tak lama setelah itu, dia pergi ke toko terdekat yang tidak memiliki izin dan toko tersebut bernama Bargain Boost, lalu membeli 2 botol sari buah apel. Namun setelah itu, Joanna menghilang tanpa jejak. Polisi dan warga setempat kemudian memulai pencarian untuk menemukannya. Kejadian ini menarik perhatian media dan publik, dan banyak spekulasi berkembang tentang keberadaan Joanna. Meskipun demikian, hingga saat ini belum ada petunjuk yang jelas tentang keberadaannya. Teman-teman Greg dan Joanna membuat situs web dan mulai menggunakan media sosial untuk menemukannya. Pada tanggal 21 Desember, orang tua Joanna dan Greg melakukan konferensi polisi lalu mengajukan permohonan publik agar Joanna kembali dengan selamat. Pada hari Natal tanggal 25 Desember 2010, sesosok tubuh berpakaian lengkap ditemukan di tumpukan salju oleh sepasang suami istri yang sedang berjalan-jalan dengan anjing mereka di sepanjang Longwood Lane dekat lapangan golf sekitar 3 mil dari rumah Joanna. Polisi menyatakan bahwa itu adalah Joanna, tetapi orang tua Greg dan Joanna mengunjungi lokasi tersebut 2 hari kemudian. Dan ayahnya mengatakan bahwa keluarganya telah diberitahu oleh polisi untuk bersiap menghadapi kemungkinan yang terburuk. Namun mereka lega karena putrinya telah ditemukan. Pemeriksaan postmortem dimulai pada tanggal 26 Desember. Namun hasilnya tertunda karena kondisi jenazah Joanna yang sangat membeku. Polisi awalnya percaya bahwa Joanna mati kedinginan, tetapi setelah melalui pemeriksaan visum, diketahui bahwa Joanna dibunuh dengan cara dicekik beberapa hari sebelum ditemukan. Dipastikan dia juga belum memakan pizza yang dibelinya. Syukurlah tidak ada bukti kekerasan seksual. Namun penting untuk diingat bahwa ada beberapa kasus di mana terjadi kekerasan seksual namun tidak ada bukti yang tersisa selama pemeriksaan. Oke guys, waktunya ke penyelidikan. Selama penyelidikan polisi, Kepala Detektif Inspektur Phil Jones menyatakan mereka sedang mencari pengemudi kendaraan 4x4 berwarna terang hanya untuk diinterogasi. Lebih dari 100 jam rekaman CCTV dibedah dan diperiksa, dan 293 ton sampah telah disita dan digeledah dari area sekitar apartemen Joanna. Polisi juga menetapkan Greg sebagai tersangka setelah menggeledah laptop dan ponselnya. Dan itu juga bagian dari prosedur standar kepolisian. Tidak hanya itu guys, Crime Stoppers menawarkan 10.000 pound sterling untuk informasi yang mengarah pada penangkapan dan hukuman atas pembunuh Joanna. Dan juga surat kabar The Sun menawarkan 50.000 pound sterling untuk hal yang sama.
Pihak kepolisian menyarankan masyarakat yang tinggal di daerah tersebut untuk mengamankan rumah mereka dan memperingatkan perempuan untuk tidak berjalan sendirian setelah waktu gelap datang. Pada saat itu juga polisi mengumpulkan rekaman CCTV dari jembatan gantung Clifton yang merupakan rute paling langsung dari TKP ke pinggiran kota Clifton, tempat Joanna terakhir terlihat hidup. Karena kualitas rekamannya buruk, jadi tidak bisa membedakan individu atau nomor registrasi mobil dengan jelas. Ada juga kemungkinan pelaku menggunakan jembatan yang melintasi sungai Avon kurang dari 1 mil ke arah selatan untuk menghindari jangkauan CCTV. Menurut informasi seorang wanita muda yang menghadiri pesta di rumah tetangganya Joanna pada tanggal 17 Desember teringat mendengar 2 jeritan keras setelah jam 9 malam. Dia juga mengaku suara tersebut datang dari arah apartemen Joanna. Tetangga lainnya pun juga sempat mendengar jeritan tersebut, namun mereka tidak dapat mengingat secara pasti kapan kejadian tersebut terjadi. Tidak lama kemudian, pihak kepolisian menguji DNA yang ditemukan di tubuh Joanna, namun tidak ditemukan kecocokan. Setelah anggota parlemen Kerry McCarthy, dia mendukung prospek pemeriksaan DNA massal terhadap para pria di Bristol. Sebanyak 4.500 sampel akhirnya diuji dan hasilnya tidak ada yang cocok. Pada saat itu, petugas Avon dan partnernya mulai melacak pergerakan beberapa ratus pelaku kejahatan seks terdaftar yang tinggal di wilayah yurisdiksi mereka, hanya untuk menentukan keberadaan mereka pada 17 Desember 2010. Di pagi hari pada tanggal 20 Januari, polisi akhirnya menangkap insinyur arsitektur berusia 32 tahun yang bernama Vincent Tabak. Dia tinggal bersama pacarnya di apartemen sebelah Joanna dan Grace. Penangkapan Tabak didasari informasi anonim dari seorang penelepon wanita. Tak lama setelah permohonan orang tua Joanna yang disiarkan di televisi di Crime Watch, Tabak sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka pada tahap awal penyelidikan, namun kembali dicurigai saat berbicara dengan petugas saat mengunjungi keluarganya di Belanda. DNA yang ditemukan pada tubuh Joanna diuji terhadap DNA Tabak, dan Lindsay Lennon, spesialis cairan tubuh dan DNA, mengatakan, "Kami tidak dapat mengatakan apakah DNA tersebut berasal dari air liur, atau air mani, atau bahkan sentuhan. Namun kami dapat mengatakan bahwa kemungkinannya jumlah yang tidak sebanding dengan Tabak adalah kurang dari 1 dalam 1 miliar. Lalu ditemukan juga bahwa selama beberapa bulan menjelang pembunuhan Joanna, Tabak telah menggunakan komputernya untuk meneliti agen pendamping selama perjalanan bisnis di Inggris dan Amerika, dan juga telah menghubungi beberapa pekerja seks melalui teleponnya. Dia juga sering menonton film porno bergenre kekerasan di internet. Di komputer Tabak, polisi juga menemukan gambar wanita yang sangat mirip dengan Joanna. Dan lebih anehnya lagi, dalam salah satu gambar, seorang wanita terlihat mengenakan pakaian berwarna pink untuk memperlihatkan bra dan payudaranya. Dan pada saat Joanna ditemukan, dia pun mengenakan atasan berwarna pink dengan tatanan serupa. Pada 22 Januari 2011, Tabak didakwa dengan tuduhan pembunuhan. Awalnya Tabak mengaku tidak bertanggung jawab atas kematian Joanna. Namun pada tanggal 8 Februari, akhirnya Tabak mengaku kepada Peter Brotherton, seorang pendeta penjara, bahwa dia telah membunuhnya dan mengaku bersalah. Tidak diketahui secara pasti apa yang terjadi di dalam apartemen Joanna pada tanggal 17 Desember. Namun 2 cerita yang berbeda disajikan di pengadilan, dan biasanya kebenaran ada di antara kedua-duanya. Para penuntut mengklaim Tabak mencekik Joanna di apartemennya beberapa menit setelah dia tiba di rumah. Dia menggunakan kekuatan yang cukup besar untuk membunuhnya. Mereka mengatakan bahwa perjuangannya memakan waktu lama dan kematian Joanna terjadi secara perlahan dan menyakitkan. Dia, yaitu Joanna, mengalami 43 luka terpisah di kepala, leher, dan lengannya karena dia berjuang untuk hidupnya. Luka-luka ini termasuk sayatan, memar, dan hidung patah. Nah, ini dari versinya Tabak. Tabak mengklaim pembunuhan Joanna tidak bermotif seksual, tetapi
pada saat yang sama mengatakan bahwa dia berusaha membungkam teriakan Joanna setelah dia mencoba menciumnya. Dia mengatakan bahwa Joanna telah membuat komentar genit kepadanya, dan juga Joanna telah mengundangnya untuk datang berbagi minuman dengannya. Tetapi ketika dia berteriak, dia menutup mulut dan lehernya dengan tangannya hanya untuk membungkamnya. Pada tanggal 28 Oktober 2011, akhirnya Tabak dinyatakan bersalah dan dia dipenjara seumur hidup. Dia juga menjalani hukuman minimal 20 tahun sebelum ia berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Sayangnya kasus ini tidak berhenti sampai di sini. Setelah persidangannya selesai, ternyata selama ini Tabak menyimpan gambar-gambar porno anak-anak di laptopnya. Gambar-gambar ini juga ditemukan selama penggeledahan yang dilakukan sehubungan dengan pembunuhan Joanna. Pada tanggal 2 Maret 2015, Tabak akhirnya mengaku bersalah atas kepemilikan lebih dari 100 gambar tidak senonoh anak-anak dan hanya dijatuhi hukuman 10 bulan penjara. Dan hukuman ini akan dijalankan bersamaan dengan hukuman seumur hidupnya yang sebelumnya dia terima. Pada tanggal 2 Januari 2011, Pendeta Dan Clark, dia memimpin upacara pemakaman untuk Joanna di Christchurch, Clifton. Lalu pada 11 Februari 2011, akhirnya Joanna dimakamkan di halaman gereja St. Mark of Enfield. Dan Greg Reardon, tunangannya Joanna, akhirnya membuat situs web amal hanya untuk mengenang Joanna. Karena Joanna tidak pernah menulis wasiat, maka warisan senilai 47.000 pound sterling jatuh langsung ke orang tuanya. Jadi itulah kisah tragis tentang kematian seorang wanita yang tubuhnya ditemukan di tumpukan salju dan dibunuh oleh tetangganya sendiri yang juga seorang maniak seks. Semoga cerita ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua dan menjadi lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan cerita dari kami. Sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya. Cerita apa lagi ya? Sampai jumpa guys.